Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami telah kehadiran Ibu Nur Farida Rahmawati, Sarjana Gizi Dietitian MKM dengan inovasinya Simpul RS Erba. RS Erba ini merupakan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan. Apa sih Simpul ini? Apakah seperti tali? Anda penasaran? Langsung saja kita sapa Mbak Farida. Selamat datang Mbak Farida. Selamat siang Bu, pagi ya. Pagi. Pagi menjelang siang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah sehat Bu. Terkait inovasinya, Simpul RS Erba, apa sih singkatan dari Simpul ini dan apa latar belakangnya sehingga tertarik untuk membuat inovasi ini? Iya. Untuk Simpul RS Erba sendiri kepanjangan dari Sistem Informasi Publikasi Laporan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di sini adalah salah satu bentuk publikasi laporan dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar secara online yang melalui Telegram. Jadi kami menggunakan aplikasi Telegram dengan fiturnya Telegram Bot. Jadi secara mesin penjawab otomatis atau robot ya, itu robot Telegram gitu. Jadi pengakses masyarakat bisa mengambil data atau laporan dari Simpul RS Erba tersebut, Bu. Jadi itu open ya untuk masyarakat? Open, Bu. Artinya Open, ya. laporannya dalam bentuk apa saja? Apakah semua laporan, maksudnya sampai laporan keuangan atau hanya laporan-laporan tertentu yang menyangkut pelayanan? Iya, kalau untuk laporan sendiri kan ini termasuk misi ketiga dari Gubernur Sumatera Selatan, yaitu salah satunya adalah kurang lebih tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan dan akuntabilitas. Betul. Jadi salah satunya dengan keterbukaan informasi publik. Jadi kami kami buka untuk akses masyarakat, baik itu yang paling sering ini adalah mahasiswa, Bu. Mahasiswa atau peneliti menggunakan data dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar, baik dari data kunjungan kayak gitu, kemudian ada data indikator pelayanan maupun dari data keuangan atau realisasi fisik dan keuangan Rumah Sakit Ernaldi Bahar sendiri. Jadi seperti yang tertuang di dalam laporan tahunan, profil maupun LKJIP atau laporan kinerja instansi pemerintah. Itu yang kami sebarluaskan, yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, dalam hal aplikasi ini gitu kan, tentunya setiap orang bisa mengakses gitu ya. Apakah tidak ada kendala nanti ketika banyak sekali komplain dari masyarakat misalnya terkait pendanaan gitu kan, masalahnya kadang-kadang terkait dana ini adalah hal yang sangat sensitif gitu. Iya, kalau untuk pendanaan sendiri sebenarnya itu adalah suatu kewajiban dari pemerintah ya, atau instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas dari kinerja pelayanannya. Salah satunya adalah akuntabilitas keuangan. Jadi tidak semua dibuka transparan, bukan berarti tidak ada sama sekali batasan, tapi gitu ya, ada yang namanya paling tidak laporan keuangan yang kami laporkan adalah laporan pendapatan untuk BLUD, kemudian ada laporan penggunaan anggaran dari program dan kegiatan. Jadi tidak sampai yang detail banget gitu ya, Ibu. Nah, selama ini dari tahun berapa ini Simpul ini? Simpul ini mulainya tahun 2021 kemarin, tapi data yang kami upload udah dari tahun 2017. Nah, dalam perjalanannya dari tahun 2017 ya, kita bilang begitu ya. Kendala apa sih yang dirasakan ketika mengelola satu aplikasi dalam bentuk online ini? Kalau untuk kendalanya secara teknis tidak ada kurang lebihnya, tapi untuk kendala yang ada timbul di lapangan ini adalah karena penggunaan aplikasi Telegram yang kami gunakan. Jadi orang kurang familiar, orang lebih terbiasa dengan WhatsApp kayak gitu. Jadi kalau untuk salah satu tujuan kami untuk
menggunakan simpul RS Erba dari Telegram adalah kapasitasnya yang besar. Betul. Jadi sehingga bisa upload langsung bentuk PDF laporan tersebut. Tapi orang masih tadi kurang familiar sehingga masih minta laporan dalam bentuk cetakan, Bu. Jadi padahal kami pengennya paperless dong, Ya, kayak betul. gitu. Pengennya mengurangi biaya cetak anggaran dan biaya operasional, print out. atau misalnya laporan itu tidak kembali lagi ke kami, kayak gitu. Jadi salah satunya itu. Jadi masih kurang familiar aja, Bu. Jadi orang harus mengupload dulu Play Store untuk Telegramnya, baru kemudian menggunakan simpul RS Erba. Gitu Itu yang ya. kurang familiar. Apa sih cara-cara, misalnya kan kita kalau mengiklankan sesuatu atau memberi tahu gitu kan, kita misalnya pakai media sosial atau apa. Bagaimana dari tim sendiri untuk apa namanya mensosialisasikan simpul RS Erba ini sehingga orang pada tahu? Ya, kalau untuk sosialisasinya sendiri sudah sering dilakukan di rumah sakit. Itu ada untuk karyawan sendiri, ada juga untuk mahasiswa yang sedang praktek atau magang. Kemudian untuk dari media sosial ada di Instagram dan Facebook yang sudah dikelola oleh Humas Rumah Sakit Ernadi Bahar. Jadi sudah ada memang upaya untuk mensosialisasikan simpul Erba ini. Iya. Baik. Nah, tadi kan terkait laporan-laporan, artinya kita juga bekerja sama atau berkoordinasi dengan seluruh bidang di jajaran di rumah sakit gitu ya. Terkait laporannya gitu. Tentunya kan ada laporan triwulan atau laporan semester gitu ya. Nah, bagaimana cara menghimpun laporan atau bagaimana sehingga laporan itu tepat waktu diupload di Instagram, dan bila ada misalnya yang lelet atau yang tidak mematuhi, apakah ada punishment? Kalau untuk laporan sendiri, untuk dari bidang dikumpulkan di subbagian kami, evaluasi dan pelaporan itu tiap bulanan, Bu. Jadi memang sudah ada semacam ketentuan bahwa paling lambat tanggal 10 untuk pelaporan dari bidang atau bagian. Yang untuk di Telegram ini sendiri, yang simpul RS Erba ini, yang kami upload adalah laporan tahunan, Bu. Jadi bukan laporan real time per bulan, melainkan laporan tahunan. Jadi kalau melihat tadi tracknya dari 2017, 18, 19, 20, dan 21. Jadi untuk tahun 2002 berarti belum ada gitu kan. Ya, yang sudah ibaratnya seperti tadi realisasi keuangan sudah tercapai dalam 1 tahun kayak gitu. Kemudian pelayanan juga sudah indikatornya sudah dalam 1 tahun. Baik, berarti itu annual ya untuk laporan. Tapi misalnya untuk ini apa namanya jumlah kunjungan ataupun jumlah tempat tidur atau apa, itu kan harusnya tiap hari tanya. Itu bagaimana cara uploadnya? Kalau itu ada sendiri, Bu, di rumah sakit untuk ketersediaan tempat tidur ya. Itu ada namanya Siranap, dan itu real time memang tiap hari ada kayak gitu. Tapi itu bukan sebagian kami yang mengelola, melainkan dari rekam medis atau dari IT. Oh gitu ya. Iya. Jadi lain lagi dengan yang Lain, ini. Ibu. Ini benar-benar laporan khusus ya. laporan. Khusus laporan, Ya. baik. Nah, dalam hal komplain ini tentunya kan banyak masyarakat gitu yang melihat laporan-laporan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, ada apa gitu. Ada nggak sih komplain-komplain yang rasanya sangat mengganggu gitu, dan bagaimana cara menyikapinya? Kalau selama ini belum ada, Bu, laporan yang atau komplain ya, komplain yang terkait dengan pelaporan tersebut dalam simpul RS Erba ini ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya masukan kayak gitu untuk kontennya gimana, apa yang harus diupload kayak gitu, ada kayak gitu. Tapi bukan semacam untuk komplain tersebut kayak gitu. Karena biasanya menggunakan ini mahasiswa, Bu. Jadi biasanya untuk latar belakang, laporannya, laporan magang, laporan praktek kayak gitu. Iya. Jadi lebih banyak saran-saran gitu ya daripada komplain-komplain gitu. Baik. Mereka sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini karena ya tidak perlu lagi surat menyurat, kemudian tidak perlu lagi datang mencari data kayak gitu kan. Tinggal aja upload gitu ya. Tinggal langsung download buka gitu ya, download langsung lihat di situ. Iya. Gampang sekali ya. Sekali. Baik, selama perjalanannya gitu ya, apa sih kendala yang berarti dan bagaimana tim menghadapinya? Kalau kendalanya tadi, Bu, kurang familiar saja penggunaan Telegram. Jadi masih kita sosialisasikan untuk penggunaan media sosial dari media sosial Instagram maupun Facebook untuk penggunaan simpul RS Erba ini. Gitu. Dia punya admin sendiri berarti ya untuk mengelola gitu. Karena sifatnya Telegram bot, Bu. Jadi itu kayak mesin penjawab otomatis. Jadi kami tinggal coding untuk
laporan apa yang misalnya dia request untuk laporan tahunan tahun 2021 misalnya. Nanti dia langsung keluar kayak gitu laporan gitu. tersebut. Jadi dia otomatis apa permintaan dari usernya dia langsung menjawab gitu. Oh, jadi udah disetting begitu. Udah disetting seperti itu. Jadi kalau untuk adminnya sendiri itu kalau ada permintaan data lebih lanjut saja kayak gitu. Jadi ada help gitu kan untuk menghubungi kontak personnya kayak gitu. Ada ya gitu ya? Ada, jika membutuhkan data informasi lebih lanjut. Jadi itu memang ada pengelolanya untuk si aplikasi ini ya? Iya. Supaya pelayanan cepat ya. Misalnya ada data-data yang tidak ada di situ di dalam konteksnya, langsung kita pakai fitur help. Gitu. Iya, pakai fitur help. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini? Harapan ke depan untuk inovasi ini bisa berkembang lebih baik dari tampilannya maupun konten atau isinya kayak gitu kan. Kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat secara luas kayak gitu. Kemudian ini sangat mudah direplikasi Bu Irni, jadi mudah diadopt gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sobat inovasi lain yang bisa mengadopsi kayak gitu kan untuk replikasi ini sangat mudah sekali digunakan kayak gitu. Kemudian untuk SDM-nya sendiri ini kan juga terbatas di bagian kami, jadi dengan ini sangat membantu pekerjaan secara internal dalam pelayanan pemberian data atau penyampaian data dan laporan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul, jadi langsung tinggal akses saja. Iya. Baik. Pesan-pesan kepada sobat inovasi juga mungkin kepada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Pesan untuk kami ucapkan terima kasih dulu Bu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian kepada Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar, kemudian ada Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Kabag Pengembangan, serta manajemen dan seluruh tim yang membantu proses dari awal sampai akhir terciptanya Simple RS Erba ini. Kemudian untuk sobat inovasi sendiri, ini karena mudah direplikasi, silahkan di ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, inovasi ini karena kadang kita keterbatasan dana kayak gitu kan. Dengan aplikasi yang sudah ada, Telegram ini tidak membutuhkan dana yang besar Bu, kayak gitu sehingga sangat mudah untuk direplikasi dan dikembangkan kayak gitu. Baik. Terima kasih atas kehadiran Ibu Nur Farida Rahmawati, SGZ, dietitian dan MKM. Dengan inovasinya Simple RS Erba. Mudah-mudahan inovasi ini ke depannya lebih berkembang lagi sehingga Anda yang membutuhkan data dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar dapat dengan mudah mengaksesnya melalui aplikasi Telegram. Jadi dan juga memasyarakatkan Telegram di masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan komentar, like, dan subscribe di YouTube podcast kami. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Saksikan kami tiap hari di YouTube podcast kami, One Day One Innovation. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya dan salam inovasi.